Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, masih di channel yang sama. Video ini melanjutkan video yang kemarin ya, tentang ciri-ciri menentukan jenis kelamin lovebird. Nah, ini bagian part 2-nya. Kita bahas tentang lovebird betina ya, karena untuk pembahasan lovebird jantan sudah saya ulas di video sebelumnya. Nah, seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung, monggo silahkan di subscribe dulu, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya lebih bersemangat bikin konten dan mengapresiasikan pengalaman-pengalaman saya di konten-konten berikutnya teman-teman. Nah, buat yang suka ya silahkan di like, dan buat teman-teman juga yang kalau misalkan ada request ya, teman-teman boleh request, ditulis aja di kolom komentar agar saya nanti buatkan kontennya ya, teman-teman komen aja ya. Seperti biasa saya ucapkan kepada para suhu-suhu kicomania ya, yang sudah mumpuni, sekali lagi saya tekankan di sini tidak ada niat untuk menggurui atau melebihi dari itu. Di sini saya hanya sekedar membagikan pengalaman saya saja. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf sekali lagi ya untuk para susu kicauannya di Indonesia. Dan buat pemula yang masih mencari-cari atau masih sulit menentukan jenis kelamin lovebird ya, teman-teman sudah klik channel ini channel yang tepat untuk teman-teman yang lagi nyari informasi tentang ciri-ciri menentukan jenis kelamin lovebird. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, untuk jenis atau ciri-ciri menentukan lovebird jenis kelamin lovebird betina, kita tetap bagi dua poin ya. Poin yang pertama secara penglihatan dulu, kemudian poin kedua baru kita bahas tentang rabaannya. Yang pertama, untuk ciri-ciri lovebird betina ini sama seperti lovebird jantan, kita lihat dari postur tubuhnya dulu. Cuman untuk lovebird betina ini postur tubuhnya dari mulai paruh sampai ke badan sampai ke ekor, itu keseluruhan tubuhnya itu lebih melebar teman-teman ya, dan tubuhnya cenderung lebih besar dari lovebird jantan ya. Lovebird betina ini semuanya serba melebar, agak lebih gede, dan postur tubuhnya lebih tidak meruncing gitu, lebih melebar saja. Nah, itu dari bentuk tubuh yang kita lihat ya. Kalau misalnya kita biasa beli di ombyokan, ini teman-teman bisa lihat, kita lihat contohnya ya, seperti di video ini kita lihat. Nah, dari mulai bentuk tubuh, paruh, itu semuanya serba melebar teman-teman. Kita lihat paruhnya ini lebih besar dari lovebird jantan, dan tidak begitu meruncing ya, lebih besar, cenderung lebih besar, paruhnya itu lebih besar dari lovebird jantan ya. Kemudian dari lingkar kepala atas sampai ke leher itu agak-agak lebih berbentuk ya, nggak luis, berbentuk kayak ada patahan kotak gitu. Ini saya kasih contoh, saya kasih lihat. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat dari atas, kita lihat sayapnya teman-teman. Nih, seperti ini. Sayapnya itu tidak menyilang teman-teman, tidak menyilang.
Kalau misalkan lopet jantan itu kan menyilang, kalau lopet betina tidak, lebih lurus. Jadi sayapnya itu terbuka, membuka, lebih lurus, sejajar dengan sayap. Antara sayap dan sayap itu sejajar tapi tidak menyilang, jadi lebih terbuka. Itu ciri-ciri lopet betina. Yang berikutnya kita lihat dari ekor. Ekornya itu tidak meruncing teman-teman. Ekornya itu lebih agak rata ya, ujungnya itu agak rata, tidak seperti lovebird jantan. Kalau lovebird jantan itu kan runcing. Nah kalau lovebird betina itu cenderung lebih apa namanya, lebih sejajar, tidak meruncing, lebih rata. Ujung-ujung ekornya itu rata, tidak meruncing. Nah ujung ekornya itu seperti itu. Kemudian dari hidung ini teman-teman bisa lihat, hidungnya itu cenderung lebih kayak nggak bulat teman-teman, tapi lebih melonjong ya, lebih lonjong, berbeda dengan lopet jantan. Kalau lopet jantan itu agak bulat, kalau lopet betina itu agak lebih lonjong. Selanjutnya masih dari segi penglihatan ya teman-teman. Kalau lopet betina secara penglihatan ketika dia bertengger itu cengkraman kakinya yang satu sama yang satu itu beda, dan jaraknya sangat jauh teman-teman. Jadi lebih ngangkang. Kalau betina itu lebih ngangkang, dan jarak dia bertengger dari jarak tubuh bawah ke tangkringan itu rapat teman-teman, rapat, biarpun ada cuma sedikit paling jaraknya. Nah, jadi antara jarak tubuh bawah ke tangkringan itu rapat teman-teman, dan kakinya itu lebih mengangkang teman-teman. Itu lopet betina secara penglihatan. Kemudian apa lagi? Paruh udah, postur tubuh udah. Mungkin kalau secara penglihatan itu ya untuk lopet betina. Kalau memang ada yang kurang, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar. Takutnya saya ada yang lupa, saya mohon maaf. Kemudian poin kedua, secara rabaan ya. Ketika kita pegang, lopet betina itu cenderung lebih diam, tidak berontak, berbeda dengan lopet jantan. Lopet jantan kan kadang lebih berontak ya teman. Ya memang tergantung karakter burungnya, tapi signifikannya menurut saya, sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi lopet betina itu cenderung lebih diam, berbeda dengan lopet jantan. Ketika kita pegang, dia lebih diam. Adapun gigit-gigit juga, kalau menurut saya gigitannya tuh gigit-gigit manja teman-teman, bukan gigit galak. Tapi ya memang ada juga lopet betina yang lebih galak ya, ada. Tapi sepengalaman saya, lopet betina itu tidak cenderung lebih berontak gitu, nggak berontak. Kemudian ketika kita pegang, postur tubuhnya itu lebih mengembang dan lebih pendek teman-teman, lebih pendek. Kemudian kita lihat dari tulang pubisnya teman-teman. Ini saya kasih contoh. Nah kita lihat. Nah ketika kita raba tulang pubisnya seperti ini, sebelah sini. Nah itu, jadi tulang pubisnya itu
ada jaraknya teman-teman, kurang lebih dari seginilah, dari sini ke sini itu ada jaraknya, karena kalau buat betina itu nantinya kan untuk menggendong telurnya ya, jadi ada jaraknya. Itu lopet betina kurang lebih segini, ada jaraknya. Kadang ada yang lebih, tapi sepengetahuan saya ya seginilah kurang lebih ada jaraknya. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini, kalau kita raba seperti ini. Dan ketika kita tekan-tekan itu lebih lembek ya teman-teman, nggak ada yang mengganjal di tengah-tengah itu, nggak ada yang mengganjal, nggak ada yang pas kita raba nggak ada tulang yang meruncing, nggak ada yang mengganjal. Jadi lopet betina itu cenderung lebih lembek ketika kita raba. Yang kita dapat di situ hanya ada tulang pubis di sebelah kanan kiri saja yang berjarak segini. Yang berjarak segini itu lopet betina ya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian signifikan atau spesifik, yang lebih spesifiknya lagi, lopet betina itu ketika birahi dia itu cenderung lebih ngapal ya. Lebih ngapalnya itu ngapal banget, luas banget, dan agak lama ngapalnya. Kalau misalkan lopet jantan, memang lopet jantan ada ngapal tapi hanya sekedar memberi kode seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya ya. Nah yang belum lihat, teman-teman boleh lihat di video sebelumnya. Sedangkan untuk lopet betina, ngapalnya itu lebih luas, jadi lebih lama. Ini saya kasih contoh seperti di video ini. Nah seperti itu. Ketika lopet betina birahi, jadi ngapalnya itu bener-bener ngapal ya, udah karena emang udah naluri lakbet ya, emang betina itu ngapal. Nah seperti itu, tapi ngapalnya nggak kayak lopet jantan yang semi-semi memberikan kode untuk ngapal ke sebetinanya ketika birahi. Kalau lopet betina itu ngapalnya lebih luas ya, seperti teman-teman lihat nih, saya praktekkan seperti itu. Nah begitu. Signifikan atau spesifiknya lagi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ciri lebih yang lebih aktual itu kalau ketika saya menentukan jenis kelamin lakbet itu, lakbet dewasa ya, satu dari tulang pubis, dan kedua ketika dia birahi itu ngapal, itu udah fix lakbet betina kalau menurut saya. Tapi yang lebih signifikannya lagi ya dari tulang pubisnya kalau saya. Mungkin sekian ya teman-teman, ciri-ciri tentang lopet betina. Kalau misalkan ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Dan kalau teman-teman juga yang mau nambahin ya silahkan teman-teman sharing aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe. Buat yang suka sama videonya silahkan di like, dan buat yang mau berbagi atau menambahkan tentang pengetahuan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau request tentang apa yang harus saya bahas ya teman-teman boleh request aja di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk pemula. Saya ingatkan sekali lagi, meskipun harga lakbet sekarang lagi drop banget, tapi kalau urusan hobi tidak akan pernah mengalahkan segalanya teman-teman. Kita harus tetap semangat, karena hobi itu untuk mengubah stres ya, jangan menambah stres gitu teman-teman. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.